Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku semua, rekan-rekan kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah ya. Ini pesertanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Dari jajaran Al-Irsyad Al-Islamiyah. Guru juga ikut, Ustaz. Hah? Oh, sebagian guru juga ikut. Nah, calon kepala sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa untuk membahas topik yang insya Allah menyangkut tentang diri kita semua. Topiknya membangun karakter pemimpin. Jadi saya coba susunkan beberapa hal berdasarkan apa yang saya pahami dan pengalaman selama ini saya memimpin Al-Irsyad di Purwokerto maupun di beberapa ormas lain di sini, baik dalam kegiatan internal kaum muslimin maupun antar masyarakat. Ikhwani rahimakumullah, pemimpin itu sangat berbeda dengan ketua, ya, atau direktur, atau apa saja lah ya, kepala sekolah misalnya gitu, tentu amat berbeda ya. Karena pemimpin itu pada hakikatnya adalah orang yang diikuti oleh orang lain dengan penuh ketaatan, dengan penuh dengan penuh pengertian. Orang ikut karena mereka memang betul-betul senang hati mengikuti kita sebagai pemimpinnya kayak gitu ya. Nah, kenapa kita diikuti oleh orang lain? Tentu ada berbagai macam sebabnya orang mengikut kita dengan senang hati. Jadi seorang ketua ya harus sebaiknya tentu mempunyai sifat kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang tinggi. Kepemimpinan itu leadership ya, kalau bahasa Inggrisnya leadership. Mempunyai kepemimpinan yang tinggi. Sehingga seorang itu tidak sekedar mengikuti karena kita punya kekuasaan. Kekuasaan itu tidak melekat pada diri kita, melekat sesaat saja ketika kita diberi kuasa, kita diberi jabatan. Tapi selepas kita tidak punya jabatan, hilang itu kekuasaan itu tentunya. Dan orang tidak ikut lagi sama kita karena kita bukan penentu, ada yang mempunyai wewenang untuk menyuruh-nyuruh orang lain ya. Jadi kalau ketua, direktur apa itu diikuti karena jabatannya, termasuk ketua organisasi. Belum tentu ketua organisasi itu adalah pemimpin organisasi itu, karena dia dipilih ya, kalau sekarang model demokrasi gitu ya, suara terbanyak. Asumsinya asumsi demokrasi yang dipakai, asumsi yang sangat lemah. Yang kata seorang pakar sosiologi Amerika mengatakan itu cara paling bodoh untuk memilih pemimpin adalah suara terbanyak. Karena suara para ahli maupun orang yang paling awam sama, satu suaranya ya. Jadi profesor sama orang yang nggak sekolah sama suaranya, satu. Pengaruhnya sama. Jadi tidak berdasarkan kemampuan, tidak berdasarkan keahlian maupun kepribadiannya. Hari ini kita bisa menyaksikan banyak orang dipilih
hanya karena ketenarannya. Sehingga banyak partai sekarang ini merangkul public figure. Baik itu artis maupun apa sajalah, yang penting public figure. Beken di tengah masyarakat ini modal besar untuk bisa menang di dalam pemilihan. Sehingga banyak artis menjadi wali kota, ada artis jadi bupati, ada artis jadi anggota DPR, yang tentu kapabilitasnya belum tentu sesuai dengan jabatannya. Sangat jauh bisa jadi ya. Ini dampak dari demokrasi. Yang katanya suara rakyat, suara Tuhan. Tuhan mana yang mengikuti suara rakyat ya? Suara orang banyak. Kalau kita kan dalam Islam, in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, firman Allah begitu. Barang siapa mengikuti kebanyakan orang akan tersesat dari jalan Allah. Sehingga tentu bukan suara terbanyak itu suara paling benar. Kalau suara terbanyak, suara paling benar, mungkin hari ini zakat sudah hilang dari muka bumi. Karena di zaman Abu Bakar, sebagian besar suku-suku di sekeliling beliau itu tidak mau bayar zakat. Dan para sahabat waktu itu tidak sepakat untuk memerangi mereka. Abu Bakar mengatakan, seandainya saya harus sendiri saja memerangi mereka, saya tetap akan lakukan. Karena mereka harus melaksanakan kewajiban agamanya sebagai muslim. Untuk yaitu membayar zakat. Apa yang dilakukan di zaman Rasulullah tetap berlaku di zaman ini. Sehingga syariat Islam harus dijaga. Karena keteguhan Abu Bakar itulah beliau mewariskan kepada kita, salah satunya adalah zakat yang tetap berjalan sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan ini gambaran ya seorang pemimpin. Dan kalau hari ini yang namanya ketua atau apa sajalah ya yang dipilih bukan berdasarkan kemampuannya, ya lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Negara bisa kacau kemana-mana ya. Ikhwani rahimakumullah. Kita semua sebagai muslim tentu sudah mengenal firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4789 ya. Ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi di dalam Islam, tiap orang ini sebetulnya adalah pemimpin. Pertama tentu memimpin diri sendiri. Kedua, ya lebih sedikit tergantung lingkungannya. Kita dalam posisi mana? Dalam situasi seperti apa? Sehingga adalah menjadi sunnah Rasulullah SAW yang mewajibkan kepada kita mempunyai pemimpin. Salah satunya dalam hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan jika 3 orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan, sebagai pemimpin rombongan itu. Artinya kita tidak lepas dalam kehidupan kita sebagai muslim harus ada yang memimpin. Bahkan sampai ibadah pun ada yang memimpin. Salat kita ketika berjamaah, ya namanya salat berjamaah harus satu menjadi imam. Dan siapa yang diangkat menjadi imam? Yang pertama paling baik bacaan Qur'annya. Yang kedua kalau sama umurnya. Kalau sama juga lebih faqih tentang agama. Dan seterusnya. Dan artinya ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari ketika kita menjadi pemimpin. Beda ketika misalnya kita ini menjadi kepala sekolah atau kepala rombongan ya. Ya memang idealnya kita menjadi direktur, menjadi kepala. Kalau bisa sekaligus menjadi pemimpin. Sehingga anak buah kita itu mengikuti
kita itu dengan senang hati. Dan tentu menjadi pemimpin ini menurut John Maxwell, ya pengarang buku-buku tentang leadership banyak sekali itu, buku-buku judul bukunya. Beliau menyatakan pemimpin itu tidak dilahirkan. Ya kalau secara fisik tentu dilahirkan ya. Nggak ada orang nggak dilahirkan ya. Tapi pemimpin ini tidak lahir begitu saja orang lahir menjadi pemimpin. Pemimpin itu dilahirkan karena hidup dari pengalaman. Banyak belajar dari pengalaman. Banyak pengetahuan. Dan lain sebagainya ya. Yang itu sifatnya dinamis. Kepemimpinan kita seperti apa? Dinamis. Satu saat mungkin kita tinggi di satu situasi. Di situasi lain kepemimpinan kita bisa jadi rendah. Karena kita nggak belajar. Karena kita tidak mengembangkan diri. Sehingga kepemimpinan ini setiap saat harus ditumbuhkan. Nah, atau tumbuh dengan sendirinya, dengan pengalaman-pengalaman yang kita temui. Sehingga, jadi yang namanya pemimpin itu bukan tiba-tiba lahir ini jadi pemimpin, punya jiwa kepemimpinan. Memang ada 1-2 orang punya bakat yang bakat-bakat itu mendukung kepemimpinan seseorang. Ada anak yang suka bergaul, ya. Ada anak yang suka menyapa, ada anak suka membantu, ada anak suka banyak perhatian kepada temannya. Itu bisa jadi dia menjadi pemimpin. Dulu pengalaman saya di sekolah, di Al-Irsyad Purwokerto, waktu itu saya perhatikan salah seorang justru anak pengurus ya, pengurus bagian pendidikan LPP. Salah satu pengurus LPP. Dan anaknya ini secara akademik tertinggal, selalu tertinggal dibanding teman-temannya. Jadi kalau di dalam kelas, dia itu prestasinya rendah. Tapi begitu di luar kelas, apa yang dia lakukan diikuti oleh teman-temannya. Dia menjadi pemimpin teman-temannya, bahkan kakak-kakak kelasnya. Ini satu yang luar biasa. Ini menjadi diskusi kita dulu di Al-Irsyad Purwokerto, ketika kita masih memberlakukan tinggal kelas. Ukurannya hanya akademik saja. Tinggal kelas itu. Atau terlalu banyak absen kayak gitu ya. Ya ukuran-ukuran yang biasa seperti itu. Kemudian ini menjadi, alhamdulillah menjadi diskursus. Bagaimana ini? Ini anak nih bukan bodoh loh. Buktinya kalau di luar kelas, bahkan kakak kelasnya dipimpin sama dia. Kakak-kakak kelas, bisa 2-3 kelas di atasnya. Itu ikut sama dia. Tetapi ketika di dalam kelas prestasinya rendah, akan dinaikkan atau tidak dinaikkan kelas. Ini masalah karena peraturan kita waktu itu ya apa yang tertulis saja. Nilai sekian rata-rata tinggal kelas begitu aja. Hanya kita banyak belajar kemana-mana. Kami belajar dan mendapati bahwa ada satu penelitian waktu itu Dr. Miriam Budiarjo dari Departemen Staf Menteri ya, beliau Staf Menteri Pendidikan di zaman tahun 90-an, beliau mendapati bahwa sebagian besar anak yang tinggal kelas di sekolah-sekolah Indonesia ini, sekolah-sekolah dasar ya, Indonesia, dia bukan SD, SMP, pendidikan umum ya, adalah anak-anak yang justru berbakat. Jadi negara ini, kita ini dengan peraturan yang ada, justru membuang orang-orang berbakat, anak-anak berbakat, generasi berbakat kita. Dengan menaruh mereka tinggal kelas, akibatnya ketinggalan terus nih anak. Tertinggal terus prestasinya. Nah, saran beliau salah satunya diadakan tinggal kelas. Sehingga sampai hari ini insya Allah Al-Irsyad Purwokerto tidak mengenal tinggal kelas. Justru kesebayaan itu lebih penting. Dan ini ternyata, ini kembali ke masalah kepemimpinan, bahwa ternyata anak yang tadi itu, di samping memang punya bakat,
Dia terasah oleh pengalaman kehidupannya sehari-hari. Sehingga anak kelas 2, kelas 3, ketika dia kelas 2 SD kalau nggak salah, itu sudah diikuti oleh teman-temannya yang kelas 4. Inisiatifnya begitu banyak di luar. Ini ternyata adalah salah satu kriteria kepemimpinan seseorang. Ini punya bakat kepemimpinan nih. Kalau diasah bagus lagi. Lebih bagus Messi SD kelas 2 aja udah begitu. Sehingga kita putuskan tidak ada tinggal kelas. Alhamdulillah, dari situ kita juga menangani, baru mengenal bahwa ternyata ada 8 jalur kecerdasan ya, yang ada kecerdasan matematis, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan kinestetik dan lain sebagainya ya, yang disebut sebagai multiple intelligence. Yang ini semua ya harus kita hargai. Tidak semua anak ahli matematik, tidak semua anak pandai menghafal, tidak semua anak suaranya bisa merdu kalau belajar baca Quran bisa merdu, tidak semua, karena tidak semua orang mempunyai kecerdasan musikal ya, mengerti irama, mengerti harmoni, merasakan. Saya punya teman di sini seorang ustadz yang hafal penghafal Quran, gurunya jadi ustadznya hafid dan dia jadi ustadznya hafid, rujukan kita. Tetapi beliau tidak mempunyai bakat kemampuan kecerdasan musikal. Sekarang diajarin baca Quran dengan lagu, 1 jam kemudian suruh ngulang sudah nggak bisa. Padahal beliau hafal untuk mahraj, untuk apa luar biasa ya. Tajwid itu pengertiannya luar biasa, tapi nggak punya hafal. Sehingga kita tentu harus bisa menempatkan seseorang, mendidik seseorang sesuai dengan kondisinya masing-masing. Masing-masing orang ada bakatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Saudara-saudara rahimakumullah, kita mengenal ini satu dalil lagi ya, yang dari Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa memimpin manusia termasuk kewajiban terbesar di dalam agama. Bahkan tidak akan tegak agama kecuali dengannya. Sehingga kita nggak bisa tegak tanpa pemimpin yang bagus ya. Sesungguhnya kepentingan anak Adam tidak akan tercapai dengan sempurna kecuali dengan adanya perkumpulan, adanya kerjasama. Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kerjasama ini, dalam kerja bersama amal jama'i ini, sudah seharusnya ada seorang pemimpin. Sehingga kepemimpinan ini menjadi kewajiban bagi kita. Kita semua harus selalu mengasah kepemimpinan kita. Jadi apapun juga, ketika menikah kita, yang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, harus siap menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi istri-istrinya. Ya, bagaimana menjadi pemimpin? Dia siap dong untuk diikuti. Orang itu siap untuk diikuti. Sehingga para ulama kita mengenal, next, mana tadi? Ini. Ya. Ada paling tidak itu ada 2 yang utama. Ya. Untuk menjadi pemimpin kita harus mempunyai 2 hal. Yang pertama harus siap menjadi uswah, dan kedua menjadi qudwah. Ya. Kita menjadi uswah. Uswah itu teladan. Ya. Kapan kita menjadi teladan? Orang akan meneladani kita ketika kita mendahului mereka dalam kebaikan. Rasulullah adalah uswah kita, uswatun hasanah. Uswah dan qudwah kita. Beliau mendahului kita untuk kebaikan. Ketika beliau mewajibkan kepada umatnya untuk bersedekah atau menganjurkan umatnya untuk bersedekah, beliau sudah menjadi ahli sedekah lebih dahulu. Ketika beliau mengajarkan kepada kita untuk taat beribadah, beliau abid yang luar biasa. Sudah nggak ada sholat yang lebih baik dari sholat beliau, tidak ada
doa yang lebih baik dari doanya beliau, tidak ada wirid yang lebih baik daripada wiridnya beliau, akhlaknya beliau, dan lain sebagainya. Sehingga orang mengikuti beliau dengan senang hati, karena memang tidak ada yang lebih baik dari beliau. Beliau sudah lebih baik dari kita semua. Beliau menjadi uswatun hasanah. Kemudian yang kedua, hendaknya kita ini kalau mau memimpin, mau tidak mau kita harus menjadi pemimpin, kita harus siap menjadi qudwah. Qudwah itu panutan yang diikuti orang karena kemampuan kita. Jadi teladan diikuti karena mendahului dengan kebaikan. Kalau qudwah atau panutan diikuti orang lain karena kita lebih mampu dari mereka. Seorang menjadi kepala sekolah misalnya, ya harus sebaiknya mengikuti jenjang dunia pendidikan. Kepala sekolah adalah dipilih dari wali kelas terbaik. Wali kelas dipilih dari guru terbaik. Jadi dari bawah. Pertama guru, jadi guru dulu. Guru terus nanti jadi wali kelas. Siapa yang jadi kepala sekolah? Ya wali kelas terbaik lah. Kayak gitu. Jadikan kepala sekolah. Umurnya nggak tentu. Bisa jadi yang umurnya panjang, umurnya tua, belum tentu dia patut menjadi pemimpin, bisa jadi qudwah. Kenapa dia sampai menjadi qudwah? Punya pengalaman, punya kemampuan yang lebih dari yang lain. Jadi sebaiknya kalau kita mengangkat seseorang menjadi kepala sesuatu, kepala bidang, kepala apa ya jangan sekedar kemampuannya saja, tapi juga kebaikannya. Patut nggak jadi teladan. Ketika di sekolah kita, kami di Purwokerto dulu, ketika kami reformasi itu, pasca reformasi negara kita, tahun 99 kami memulai reformasi, yang pertama dibenahi adalah gurunya dulu. Pak, sehingga diharapkan guru ini menjadi uswah. Kalau kita mewajibkan murid kita masuk jam 7 pagi, guru harus sudah ada di sekolah sebelum jam 7 pagi. Kalau kita memberi sanksi murid yang terlambat, kita memberi sanksi lebih berat kepada guru yang terlambat. Kita mewajibkan murid kita ibadah, kita minta guru kita rajin ibadah lebih dahulu. Ya tentu ada cara-caranya ya, mengukurnya seperti apa. Itu praktis di lapangan. Sehingga jadi kita menjadikan guru-guru kita ini uswah di sekolah. Dan setelah uswah harus jadi qudwah. Di samping yang jadi uswah ini, yang jadi uswah sudah banyak. Salah satu diangkat. Siapa yang diangkat jadi kepala sekolah yang patut menjadi qudwah, menjadi panutan. Punya kemampuan lebih. Pemahamannya lebih. Jadi apa saja? Kepala tukang saja adalah tukang yang paling pandai. Sehingga tukang yang lain nurut artinya nurut kepada dia kalau diperintahkan, karena memang yang memerintahkan lebih tahu. Kalau ditegur dia terima, karena yang menegur lebih paham. Sehingga dengan senang hati orang itu mengikuti. Ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang pemimpin itu mau tidak mau kita harus menjadi pendidik atau pengajar. Ya. Menjadi murabbi. Murabbi bawahan kita yang kita pimpin. Kita kembali kepada uswah kita, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pendidik yang luar biasa ya. Sehingga ketika datang misalnya ya, seseorang kepada beliau kelihatan takut bertemu dengan beliau rendahkan dengan ketawadhuannya, beliau didik orang itu untuk menunjukkan bahwa kita ini sama ya.
Jangan takut, saya ini orang biasa katanya, yang dilahirkan dari perut ibu saya. Bukan orang yang aneh, yang istimewa gitu ya. Saya ini sama, kita ini sama. Jangan takut ketemu saya ini orang biasa, yang dilahirkan dari ibu saya, dan saya biasa. Ada yang datang badui, saya ini orang biasa makan dendeng, daging kering. Ya kalau di kita mungkin daging kering, dendeng ini istimewa ya di Indonesia. Tapi kalau di Arab itu daging kering ini makanan orang miskin. Orang miskin makan daging kering, dendeng. Orang kaya makan daging segar. Kalau orang miskin makan terpaksa makan dendeng. Kalau kita gambaran di kita nih, saya ini sama juga sama kalian, pemakan ikan asin lah kayak gitu ya. Jadi gimana? Nah, saya ini sama seperti kalian, pemakan ikan asin. Ini mendidik itu supaya berani bicara dengan Kanjeng Nabi, dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau mendidik di bawah asuhan beliau. Kita bisa saksikan budak-budak belian. Nah, ya budak-budak kan orang yang paling rendah. Kalau di negara kita kadang pembantu aja direndahkan, ya apalagi budak ini di bawahnya. Mungkin jadi orang-orang paling minder patutnya di tengah masyarakat. Tampil saja malu, duduk bersama nggak berani. Tapi beliau berani utus mereka untuk menghadap kepada Kisra Persia, menjadi pemimpin perang, menjadi penasehat Nabi. Salman Al-Farisi bekas budak menjadi penasehat Nabi. Menjadi orang-orang yang penuh dengan percaya diri. Kenapa? Ya karena didikan Nabi. Beliau mendidik yang luar biasa. Sehingga seorang pemimpin hendaknya disebut menjadi pemimpin kalau dia bisa mendidik orang lain menjadi pemimpin pula. Menjadi orang yang baik juga. Kita kenal sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, murid-murid beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak sahabat yang lain siap untuk menjadi pemimpin umat. Nah, di antara mereka tentu terbaik adalah Abu Bakar waktu itu. Dan Abu Bakar yang hasil didikan Rasulullah SAW, kita bisa nilai dari pidato beliau yang diucapkan hampir 1.500 tahun yang lalu ketika diangkat menjadi khalifah. Apa yang diucapkan oleh beliau? Yang terjemahnya saja ya. Aku dipilih untuk menjadi pemimpin kalian. Sebetulnya baik di antara kalian. Bayangkan seperti itu ya. Ngangkat supaya yang di bawah yang dipimpin oleh beliau ini jangan mengkultus individukan beliau. Ucapan itu hasil dari mana? Tentu hasil dari didikan Rasulullah SAW yang mengajarkan agama kita kepada mereka. Kalau kalian dapati aku ini benar, faqawwimuni, ikutilah aku. Kalau kalian dapati aku ini salah, faqumuni, luruskanlah aku. Kalau aku benar, dukung. Kalau aku salah, luruskan. Siap dikritik, siap belajar untuk mencari yang lebih baik. Ini sudah jadi ketua ini, pemimpin ini, menjadi khalifah. Diangkat menjadi pidato beliau menjadi khalifah. Ketahuilah orang yang lemah kuanggap kuat di mataku sehingga aku harus menyampaikan hak-hak kepadanya. Dan orang yang kuat kuanggap lemah di mataku sehingga aku harus bisa mengambil kewajiban darinya. Kemudian beliau mengatakan yang benar, kebenaran adalah al-haq. Al-haq adalah kebenaran, adalah amanah. Amanah kita menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menciptakan, menghidup-hidupkan kebenaran. Dan kedustaan adalah khianat. Pengkhianatan. Ketika kita berdusta itu khianat.
Ini hasil dari mana? Hasil didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau adalah pemimpin, menghasilkan anak-anak didik yang seperti itu, menularkan kepemimpinannya, kebaikannya kepada orang lain.